Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tami Azkar Rahmawati dengan NRP 1940-118, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas mata kuliah Perencanaan Keuangan dengan dosen Bapak Ardi Gunardi, SE MSI. Pertanyaan pertama yaitu, perencanaan keuangan pribadi adalah suatu proses sistematis mempertimbangkan elemen penting urusan keuangan pribadi untuk mencapai tujuan keuangan. Jelaskan 6 langkah proses perencanaan keuangan. Langkah pertama yaitu define goals. Define goals di sini yaitu menentukan goals atau sasaran atau tujuan yang akan kita capai atau yang akan kita tuju. Nah, dengan menentukan goals tersebut akan mempermudah menentukan proses perencanaan keuangan yang baik. Contohnya seperti membeli laptop dan handphone dengan harga sekian. Langkah kedua yaitu develop financial plans and strategies to achieve goals. Setelah menentukan goals yang akan kita capai, lalu akan mudah menentukan rencana dan strategi untuk mewujudkannya. Seperti apakah dengan cara menabung atau dengan cara investasi. Langkah yang ketiga yaitu implement financial plans and strategies. Dalam langkah ini kita mengimplementasikan rencana dan strategi yang telah kita buat. Misalkan dengan cara menabung di bank, konsisten mengumpulkan uang dengan menggunakan celengan, investasi, atau juga dengan menulis rangkaian rencana dalam kertas dan melakukan action plan setiap tahapnya. Langkah yang keempat yaitu periodically develop and implement budgets to monitor and control progress toward goals. Di sini mengetahui dan mengembangkan budget yang kita miliki dan juga dengan meninjau dan memantau kemajuan rencana atau anggaran secara teratur dan sistematis merupakan langkah yang paling penting dalam proses perencanaan keuangan. Langkah yang kelima yaitu use financial statements to evaluate results of plans and budgets, taking corrective action as required. Langkah ini dengan menggunakan laporan keuangan dapat mengetahui ringkasan anggaran dan rencana yang kita miliki. Apakah ada penyimpangan atau pengeluaran dalam rencana atau anggaran yang telah kita buat, dan apabila ada, maka kita mengambil tindakan korektif sesuai kebutuhan kita. Langkah terakhir yaitu redefine goals and revise plans and strategies as a personal circumstances change. Setelah semua langkah dilakukan, langkah terakhir yaitu mendefinisikan kembali goals atau tujuan kita dan merevisi rencana dan strategi apabila terjadi perubahan dalam hidup. Dan prioritas atau goals yang kita inginkan pun akan berubah. Pertanyaan yang kedua yaitu, perencanaan keuangan yang baik diperlukan untuk mencapai tujuan keuangan. Jelaskan manfaat perencanaan keuangan yang baik. Manfaat perencanaan keuangan untuk pribadi yaitu membantu membuat daftar prioritas kebutuhan dan mengontrol setiap anggaran yang tidak terlalu penting atau sifatnya bisa ditunda. Dan untuk bisnis, manfaatnya yaitu mengalokasikan keuangan milik perusahaan untuk membiayai segala keperluan yang memiliki manfaat dalam lini perusahaan, dan juga membantu memantau segala penghasilan, arus kas, investasi, tujuan jangka panjang, dan lain-lain. Jadi untuk manfaat perencanaan keuangan ini baik dalam bisnis maupun pribadi itu dapat menjaga kestabilan keuangan. Pertanyaan nomor 3 yaitu, tentukan pilihan karir Anda dan jelaskan hubungannya terhadap perencanaan keuangan. Karir yang saya inginkan yaitu menjadi salah satu karyawan perusahaan besar atau menjadi karyawan BUMN dan juga menjadi entrepreneur. Dan hubungannya terhadap perencanaan keuangan itu baik sebelum atau sesudahnya saya mencapai karir tersebut, banyak sekali goals yang ingin saya capai. Dan apabila saya sudah mencapai karir tersebut,
goal sebelumnya akan berubah menjadi beberapa kategori dan prioritasnya akan berbeda, sehingga dengan perencanaan keuangan akan menstabilkan keuangan saya. Sekian dari saya, maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.